Ya, tema kita hari ini adalah celaka ibu hamil dan yang menyusui. Jadi ini adalah seri dari total seri bagaimana terhindar dari celaka. Ini adalah bagian yang keempat dan ini adalah seri yang terakhir. Seri yang terakhir. Jadi saudara, kalau saya perhatikan firman yang saudara terima di NJM, setiap seri-serinya itu seperti sebuah bunyi sangkakala yang semakin lama dari seri 1, 2, 3 suaranya itu makin keras ya. Seperti ledakan bom yang makin lama makin besar ledakannya. Kalau saudara mencatat firman Tuhan, saudara memperhatikan dan teliti, saudara akan menemukan polanya seperti itu. Dan seperti itu memang cara Tuhan bicara sama kita. Dan ayat referensinya ini diambil dari Matius 24:19, saya bacakan. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Jadi saudara, ini referensi ayatnya. Sebenarnya ada 2 celaka yang akan saya sampaikan, tapi saya memakai tema yang ini aja, bagian ini. Karena tidak banyak orang mengkhotbahkan ini. Ya, bahkan banyak yang salah mentafsirkan. Khotbah hari ini juga sama kerasnya, seperti yang sudah-sudah, ya. Jadi saya harus tahu bahwa kalau saya khotbah, itu artinya saya juga belajar di dalam khotbah yang saya ajarkan ya. Ini buat saya juga. Di khotbah minggu lalu saya menemukan waktu saya mempelajari, saya menemukan bahwa ada sesuatu yang sangat keras yang Tuhan sampaikan bahwa orang munafik ya, orang munafik itu adalah orang yang berpura-pura, masih ingat? Berpura-pura rohani padahal tidak demikian. Ternyata dengan sangat jelas, Alkitab dengan jelas bilang bahwa orang itu tidak ke surga, ke neraka. Dan itu sangat mengagetkan saya. Tentunya saya nggak tahu soal kaget nggak ya? Ya, karena begitu banyak orang yang berpura-pura rohani pada tidak demikian. Dan itu juga sebuah firman teguran keras buat saya. Dan saudara, dan nanti saya akan lihat bagian terakhir ini yang saudara pikir mungkin istilah sering saudara dengar yaitu tentang bayi rohani. So mungkin selama ini dengar bayi rohani ada kompromi Tuhan karena masih bayi, terus dia akan ke surga. Tapi di bagian akhir saudara dengar, itu juga sangat mengagetkan buat saudara hari ini. Jadi saudara ternyata yang ke surga itu harus yang benar-benar loh. Benar-benar, yang munafik gak mungkin, yang baik juga nanti saudara di bagian akhir tidak luput, tidak bisa lulus. Jadi itu sebabnya saudara, mari kita dengarkan firman ini dengan penuh kerendahan hati, dengan ketulusan, ya, karena setiap kali kita datang ke sini, kita percaya bahwa firman Tuhan terus akan memperbaiki hidup kita, kelakuan dan hati kita. Oke, saya cepat aja review. Hari ini saudara akan banyak sekali info. Jadi saya review dulu minggu lalu, baru saya akan masuk ke sesi yang terakhir ini. Jadi ini adalah pelajaran terakhir saudara. Dan pelajaran ini tujuannya adalah untuk membuat saudara jangan sampai menjadi orang yang terkena celaka. Itu tujuannya. Bukan untuk menghakimi saudara, ya. Kalau bicara mau memperbaiki diri itu kembali ke masing-masing kita semua. Tapi ini adalah fakta-fakta yang Alkitab sampaikan, jangan sampai saudara jadi orang kena celaka. Selagi masih ada waktu. Oke. Jadi saudara, kita masih ingat saya review sedikit dari yang sudah kita belajar, ya. Mungkin saudara kembali nama saya pelajarannya. Saya review sedikit. Kalau saya ingat kata celaka ini kita mulai ceritanya dari Wahyu 8 ayat 13. Jadi bagaimana terhindar celaka, di situ dikatakan orang yang kena celaka adalah orang yang tinggalnya di mana? Di bumi. Jadi bumi di sini bukan bicara lahiri ya, tapi bumi bicara secara rohani ya. Jadi ini artinya adalah orang-orang yang menjadikan bumi sebagai tinggal tetapnya mereka, tinggal mereka untuk menetap selamanya. Dan Eee, dan kalau kita nggak mau terima celaka, Alkitab sudah kasih tahu kita bahwa kita harus jadi orang yang tinggalnya di mana? Di surga, sesuai dengan Wahyu 12 ayat 12, ya kan? Ya, dikatakan, "Bersukacitalah hai surga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya," di surga. Itu sebabnya saudara, orang yang menerima celaka adalah orang yang tinggal di bumi, itu sebabnya kita jangan jadi orang yang tinggal di bumi. Itu Alkitab mau ngasih tahu kita hari ini tentang ini. Jadi kata tinggal ya atau diam dalam bahasa Yunani adalah katoikeo ya dari dua kata, kata dan oikeo. Dan oikeo ini adalah dari kata oikos ya. Seperti nama gereja kita, sinode gereja kita, Gereja Oikos Indonesia. Memang itu payung hukum yang kita pakai karena jalan Tuhan buat kita dapatnya itu ya sudah, ya kan kita pakai itu Gereja Oikos Indonesia secara payung hukum di sinode di Departemen Agama. Dan kata oikos itu artinya adalah rumah. Oikeo dari kata oikos ya artinya rumah. Dan mereka tinggal di bumi, ya artinya apa? Bahwa orang membangun hidupnya di bumi, menjadikan bumi sebagai tempat tinggal secara permanen. Atau menjadikan bumi sebagai tempat yang
menjadi harapan hidup seluruhnya kepada bumi ini. Jadi saudara, ini menuju kepada mereka menjadikan bumi sebagai tujuan akhir hidup. Menginvestasikan segala hal kepada hal-hal yang ada di bumi. Harapannya digantungkan kepada semua yang ada di bumi. Dan orang-orang seperti ini, banyak atau sedikit? Banyak banget. Itu sebabnya ini menjadi sebuah kekhawatiran kita sama-sama bahwa mereka akan kena yang namanya celaka. Di ayat ini, kalau saya lihat di Wahyu 12 ayat 12, ada istilah baru. Ya, tadi kan kita selalu dengar bumi, surga, bumi, surga, bumi, surga, bumi, surga, betul? Dari ayat 12, saya akan menemukan sesuatu yang kata baru lagi. Itu dikatakan apa? Bersukacitalah hai surga, oke, itu udah clear. Dan hai kamu yang sekalian diam di dalamnya, oke. Kalau kita lihat berikutnya dikatakan, celakalah kamu apa? Hai bumi dan laut. Nah, ini biasanya kita cuma bahas bumi, surga, tapi nggak bahas laut. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang lautnya, tentang laut. Jadi sebenarnya dari 3 hal ini kita bisa lihat ada 3 level rohani, 3 tingkatan rohani. Pertama, tingkatan yang paling rendah adalah laut. Tingkatan yang lumayan bagus itu tingkatan bumi sebenarnya. Karena di bumi kita bisa tabur firman. Saya ngerti maksud saya, bumi bicara tanah. Kita bisa nabur benih sehingga muncul pohon, dia berbuah, itu harus di tanah. Kita nggak bisa tabur di laut nggak bisa tumbuh, nggak bisa ada kehidupan. Tapi kalau tabur di tanah, di bumi ada kehidupan. Jadi sebenarnya bumi itu bisa bagus, tapi bisa jelek. Karena di bumi ada 2 kondisi, bisa jadi orang bumi, orang surga kan. Nah, kondisi yang paling tinggi, level paling tinggi adalah tingkatan surga. Tingkatan surga. Oke. Jadi ini yang paling sempurna. Oke. Saya akan jelaskan, saudara lihat diagram ini. Jadi laut itu apa sih? Laut itu adalah gambaran dunia yang tidak percaya. Ini adalah tempat orang-orang jahat. Orang-orang yang gak bisa terima firman. Makanya benih tabur di laut gak hidup. Itu artinya tempat orang-orang jahat. Orang-orang yang gak punya agama. Itu laut, digambarkan seperti laut. Ya. Jadi orang yang hidupnya selalu berbuat dosa dan di dalam kejahatan. Itu digambarkan seperti laut. Ya, makanya baptisan air keluar dari air yang ada gambaran laut. Keluar dari kehidupan orang berdosa. Itu simbol-simbolnya. Yang kedua, bumi itu melambangkan tentang ini lebih baik. Melambangkan tentang dunia agama. Dunia agama, bukan hanya agama, tapi bicara keyakinan, prinsip. Jadi di level ini, orang udah punya prinsip, nggak harus Kristen, tapi orang punya filosofi. Saudara tahu ada orang nggak perlu jadi Kristen, tapi hidupnya bisa orang baik. Saudara tahu ceritanya ada satu orang gadis di Pakistan yang ditembak karena prinsip yang dia pegang. Bahwa perempuan harus dapat edukasi yang baik. Waktu ditanya, siapa namanya? Saya lupa. Malah, waktu dia di dalam bus, ditanya, siapa? Yang mana malah gitu. Karena dia memperjuangkan supaya wanita-wanita Pakistan bisa sekolah. Dia bilang saya, langsung ditembak kepala bolong. Puh, dilarikan ke Inggris. Dan akhirnya selamat survive. Saya bisa lihat kesaksian. Dia bukan orang Kristen, tapi dia punya prinsip. Betul? Dia punya prinsip. Kenapa dia punya prinsip? Karena orang tuanya adalah guru. Meninggalkan prinsip yang baik buat hidup dia. Saya lihat, saya bisa mengerti. Nah inilah dunia bumi namanya. Dunia sebuah keyakinan, dunia agama, sebuah prinsip, filosofi. Tapi level yang tertinggi kita harus naik di dalam level surga. Ya, level surga. Ini adalah dunia spiritual, dunia rohania, sempurna. Jadi saudara, kalau saudara gak sadar, saudara tanpa menyadarinya, sebenarnya 3 dunia ini selalu ada di dalam Alkitab. Cuma saudara mungkin gak bisa menemukannya. Ada terus contohnya di Alkitab. Oke, kita lihat. Contohnya bangsa Israel. Oke. Bangsa Israel. Mereka keluar dari Mesir. Betul? Dan Mesir adalah dunia ketidakpercayaan. Dunia orang tidak percaya. Orang Mesir tidak percaya Tuhan, Allah Yahweh. Jadi artinya Mesir adalah dunia orang tidak percaya. Dan mereka masuk ke padang gurun. Betul? Betul? Setelah Mesir mereka masuk padang gurun. Dan padang gurun ada simbol gambaran apa? Simbol apa? Gereja, terima kasih. Jadi padang gurun adalah simbol gereja. Di mana ayat ini kita bisa temukan? Kisah Rasul 7:38 katakan, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang di padang gurun. Ya. Dan Kanaan adalah simbol. Mereka dari padang gurun harus masuk ke Kanaan. Dan Kanaan adalah simbol surga. Oke? Jadi kalau saya lihat diagram di depan saudara, laut, bumi, surga. Maka Mesir adalah gambaran laut. Padang gurun adalah gambaran gereja. Gereja ada di mana?
Di bumi, tepat gak? Dan kemudian surga adalah gambaran kerajaan Allah. Karena adalah gambaran surga kerajaan Allah. Itu simbolnya. So lihat, polanya selalu sama. Ada terus pola ini. Laut, bumi, surga. Laut, bumi, surga. Dan ingat, yang kena celaka yang di mana? Laut dan bumi. Artinya nggak boleh cuma mentok di bumi. Harus keluar dari bumi dan pindah ke surga. So ngerti maksudnya? Ini yang mau ditekankan di sesi-sesi sebelumnya. Yang mungkin saudara lupa. Ya kelihatan wajahnya kayak baru gitu ya. Padahal sih udah ngulang. Belajar minggu ini ingat, minggu lalu lupa gitu ya. Oke, jadi saudara kembali ke kanan. Kalau kita lihat, mereka harus lewatin kanan. Mereka harus pergi ke kanan. Jadi artinya, keluar Mesir, mereka nggak bisa langsung lompat ke kanan. Artinya, saudara kalau keluar dari masa lalu saudara, orang dunia, orang berdosa, saudara tuh nggak bisa lompat langsung mau masuk ke surga. Saudara harus lewat proses namanya di dalam padang gurun itu, ya gereja. Ya, saudara lewatin proses gereja. Jadi artinya kalau saudara nggak lewatin proses padang gurun ini, gereja ini saudara nggak menang, nggak punya iman yang menang di dalam proses latihan di gereja, saudara pasti akan gagal masuk ke Kanaan. Saudara ngerti maksudnya? Jelas? Waktu saya tadi, ya saya banyak pencerahan lagi di WC ya, lagi mandi, lagi ya melakukan aktivitas pribadi saya. Tuhan tuh, saya bilang, Tuhan, firman-Mu di sini tuh sangat jelas sebenarnya. Nggak abu-abu loh. Firman-Mu tuh di sini sangat jelas kasih tahu siapa yang bisa ke surga, siapa yang bisa pergi ke neraka. Tapi sama mereka di luar sana yang pencemooh, mereka pelintir kita, mereka bilang apa? Apa dasarnya kamu menghakimi siapa yang bisa pergi ke surga dan pergi ke neraka? Memang bukan saya menghakimi, tapi firman Tuhan jelas yang menghakimi. Karena di firman Tuhan semua jelas. Nggak ada yang abu-abu. Bukan saya menghakimi, ini fakta kita udah kasih tahu rumus. Jadi kalau mau marah, pencemooh di luar sana, harusnya mencemoohnya, mereka mencemoohnya bukan saya harusnya. Saya ini cuma toha. Tahu toha? Saudara kalau dengar toha, suara yang gak enak buat kuping saudara, saudara nggak mungkin marah sama tohanya. Saudara harus marah sama yang itu, siapa yang teriak-teriak di toha gitu loh. Siapa yang berisik di toha gitu loh. Itu toha, kita nggak salin tohanya. Tapi kadang-kadang kita marah sih sama toha ya. Ke bawah-bawah karena si toha ini sumber suara. Kalau dia nggak bunyi kan, kita nggak jadi marah. Tapi ini firman Tuhan, bukan saya. Jelas. Alkitab tuh jelas banget. Bahkan banyak contoh-contoh Alkitab bagaimana cara pergi ke surga waktu saya pelajari. Jelas banget. Nggak abu-abu. Nggak ada. Jelas. Oke. Sekarang, ada rumah Tuhan di bumi. Namanya gereja. Ada rumah Tuhan di surga. Namanya kerajaan Allah. Untuk saya menang, bisa masuk kerajaan surga, saya harus menang dulu dalam kehidupan iman, latihan kehidupan iman, bergereja di bumi ini supaya saya bisa masuk. Itu loh. Jadi jelas banget sebenarnya. Ya, tapi mereka di luar sana para pencemooh bilang, apa dasarnya orang ini menentukan siapa ke surga, siapa ke neraka? Mau jadi hakim. Memang bukan saya hakim, firman Tuhan yang akan jadi hakim. Karena semua jelas. Oke. Jadi saudara harus ikut dalam proses latihan. Bergereja, datang ke gereja tiap minggu, walaupun susah, ngantuk, tetap dipaksa. Ada janji sama orang, tetap datang. Itu terus latihan. Itu namanya latihan pergi ke surga sebenarnya. Nah, pelatihan itu di bumi, bukan nanti di surga udah telat, di surga udah nggak bisa. Pelatihan di bumi, saudara pelayanan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, ya kan, memberikan hidup saudara buat Tuhan sungguh-sungguh. Latihannya di bumi, di gereja. Kalau lulus, nah menang. Gitu. Kalau undur, ya udah, dianggapnya nggak setia. Nah, saudara, kalau saudara ingat, di perkemahan ke-14 di Ritma, inilah peristiwa mereka harus keliling 40 tahun. Gara-gara kejadian survei 40 hari kena hukuman jadi 40 tahun. Peristiwanya ada di perkemahan yang ke-14 di Ritma. Jadi 12 pengintai diutus, harusnya mereka tinggal masuk, hantam, menang. Tapi mereka mau pakai pikiran sendiri, mereka usulin sama Musa, kita survei dulu deh. Padahal dia bilang masuk pasti menang. Mereka mau survei. Oke, kalau mau survei. Karena kekerasan hati mereka, silakan survei. Tuhan juga udah tahu kalau kalian survei pasti iman kalian ciut. Mereka survei. Habis survei mereka balik. Pas balik 10 orang kasih berita yang mayoritas kasih berita busuk. Yang 2 yang beritanya yang benar nggak didengar, itu pada Tuhan. Yosua, Kaleb. Hasilnya mereka dapat hukuman.
Hukumannya 40 tahun muter-muter padang gurun nggak jelas karuan-karuan dari situ. Oke. Dan apa yang terjadi sebenarnya? Kalau saya lihat kata ritma berasal dari akar kata ratap. Dan ratam itu artinya mengikat, menambatkan, nempel kuat. Terikat, tertambat, nempel kuat. Nah, terikat sama apa umat Israel? Terikat sama yang namanya ketidakpercayaan. Tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan udah ngomong, masuk pasti menang. Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya. Jadi selama 40 tahun di padang gurun, mereka terus nggak percaya. Dan gara-gara ketidakpercayaan ini, mereka terus terikat dengan yang namanya ketidakpercayaan. Generasi pertama, mati semua tidak masuk Kanaan. Artinya apa? Generasi pertama tidak masuk surga. Kecuali Musa, Miriam, Harun. Mereka bertobat. Jadi saudara, apa makna generasi pertama yang mati di padang gurun dengan kaitan hidup kita? Bahwa padang gurun adalah simbol gereja, betul? Kanaan adalah simbol surga. Dan penerapannya apa? Nah ini perhatian baik-baik. Ini yang mengerikan saudara. Waktu saya nyiapin ini, saya sangat kaget dan mengerikan. Bahwa apa? Kesimpulannya adalah bahwa kita bisa jadi orang setiap minggu datang ke gereja. Yang nggak datang kita nggak usah bahas ya. Kita bahas yang tiap minggu aja. Tiap minggu datang ke gereja, tetapi kita bisa jadi orang yang tidak masuk Kanaan. Kata padang gurun adalah simbol gereja. Ini yang sangat mengagetkan. Dan kenapa kita tidak bisa masuk Kanaan? Karena ketidakpercayaan. Jadi saudara bisa pergi ke gereja bertahun-tahun, melayani di gereja, tetapi saudara tidak bisa masuk ke surga. Karena apa? Ketidakpercayaan. Saya bilang, enggak, saya orang percaya Yesus kok. Kalau lagi susah, doanya aja sama Yesus. Bukan sama Tuhan yang lain. Bukan, saudara. Ukuran percaya itu dari mana? Ukuran percaya adalah ukurannya dari mana? Taat firman. Taat perintah itu ukuran percaya. Kalau saudara lagi pepet doa cari Tuhan, itu namanya saudara lagi butuh. Tapi siapa saudara sesungguhnya waktu dengar ada firman datang, saudara taat gak? Waktu saudara tidak taat, itu artinya saudara kita tidak percaya Tuhan itu ada. Itu sebabnya kita tidak hormat, kita tidak respect, kita menganggap remeh setiap firman yang kita dengar setiap minggu. Kalau firman-firman yang enak buat kita, kita amin, haleluya. Kalau firman yang menuntut pengorbanan, kita bilang amin, haleluya. Seperti itu saudara. Itu sebabnya saudara, kebanyakan orang berpikir, kalau saya melanggar firman, toh hidup saya baik-baik aja. Enggak ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidup saya. Saudara, mungkin Tuhan lagi simpan celakanya. Ada waktunya dia tidak akan simpan terus celaka itu. Karena jelas firman Tuhan, jelas siapa yang tidak taat akan kena disiplin, kena penghakiman Tuhan. Jadi generasi pertama tidak bisa masuk Kanaan karena ketidakpercayaan. Jadi saudara, ini yang harus kita waspada bahwa ada orang yang rutin ke gereja tetapi tidak bisa masuk Kanaan surgawi. Dan fakta ini yang hari ini kita mau saudara diberitahukan oleh Tuhan. Fakta ini, hati-hati. Mari kita hari pikir yang serius. Makanya iman gak boleh buat main-main saudara. Mari kita pikir yang serius mulai dari sekarang. Firman ini, jangan anggap enteng. Contoh lain, pola yang sama. Laut, bumi, surga. Contoh lain kita lihat contoh dari Abraham. Oke, Abraham lahirnya di Ur Kasdim. Oke. Dan di situ adalah tempat orang semua menyembah berhala. Dan itu adalah gambaran laut. Next. Jadi Ur Kasdim adalah gambaran laut. Dan kemudian Tuhan panggil Abraham untuk masuk ke Kanaan. Tetapi sebelum dia bisa masuk Kanaan, dia tidak bisa langsung lompat. Dia harus lewatin Haran. Betul? Dia harus singgah dulu di Haran. Dan Haran adalah gambaran bumi, dunia, gereja. Bagaimana saya bisa katakan Haran adalah simbol gereja? Karena di Haran, perhatikan baik-baik bahwa Abraham dia menerima pelatihan. Pelatihan iman. Dia menerima pelajaran Alkitab. Pelajaran firman Tuhan. Dari siapa? Bingung kan? Dari siapa? Dari? Hah? Dari siapa? Bapaknya Tera. Bapaknya udah jadi berhala, udah otaknya berhala. Bukan bapaknya. Dari siapa? Ayo. Siapa? Buyut-buyutnya.
Kenapa? Dari siapa? Dari Nuh. Jadi waktu Abraham hidup, Nuhnya belum mati. Dan Nuh tinggalnya di sekitar Haran dan sekitarnya. Siapa yang masih hidup yang mempengaruhi iman Abraham? Itu ada Nuh, Sem, Arpaksad masih hidup, Sela, Eber masih hidup. Dan mereka semua migrasi pindah ke sekitar Haran. Dari mana buktinya ini? Ini saudara bisa cek dari The Hebrew and Aramaic Lexicon karangan tulisan Lewi Kohler dan Walter Baumgartner. Ya, Walter Baumgartner. Nggak ngecap ini. Jadi Abraham pasti bertemu karena mereka tinggal di sekitar Haran. Abraham pasti ketemu dengan Nuh, Sem, Sela, Eber. Ya. Nuh, Sem, Eber. Jadi pelatihan iman, pelajaran iman yang dibagikan Abraham itu pasti menginspirasi Abraham. So bayangin, waktu di acara kawinan ada yang merit, ketemu dong. Hah? Ada yang mati, ketemu nggak? Mungkin nggak konsisten ketemu, tapi waktu ada acara-acara keluarga, ini kan masih bagian dari keluarga, garis silsilah yang sama. Kira-kira waktu Abraham ketemu Nuh bilang apa? Tahu nggak? Air bah itu benar ada loh. Dan tahu nggak? Itu kan jaraknya udah ratusan tahun. Tahu nggak? Kenapa air bah itu datang? Itu benar-benar terjadi. Saya saksi hidup. Saya masih hidup nih. Saya lihat bagaimana semua orang mati. Jangan main-main sama iman. Begitu kan Nuh pasti ngomong. Kamu jangan pernah main-main dengan iman. Itu sungguh ada. Kalau Tuhan bilang penghakiman, maka penghakiman. Jadi Abraham dapat pengajaran, training ya tentang firman, tentang perintah Tuhan itu dari bapak-bapak leluhur iman di Haran. Maka Haran mirip gak sama gereja? Mirip. Ada di mana? Di bumi. Oke? Nah, saudara, bagaimana dengan Eber? Eber kasusnya agak beda, ya. Eber, oh ya, kita next slide ya, kasihan orang multimedia saya. Oke, dari Haran nanti Abraham akhirnya dia dipanggil Tuhan lagi karena dia udah stuck di situ. Karena Tera nahan kaki dia supaya jangan pergi. Akhirnya Tuhan panggil lagi Abraham sini. Masuk ke Kanaan, jangan lupa misi akhir Kanaan. Akhirnya Abraham ninggalin papanya, pada papanya masih hidup. Tapi bagi Abraham, papanya sudah mati, secara rohani mati. Jadi Abraham tinggalin papanya Tera, masuk ke Kanaan yang adalah gambaran surga. Oke, pola ini ada. Oke, saya lanjutin cerita saya. Ya, cerita gosip Alkitab yang benar. Ya, bagaimana Abraham ketemu Eber? Khusus Eber agak unik. Karena Eber tinggalnya jaraknya sekitar 181 km dari Haran. Kalau saya lihat peta yang saya buat di depan saudara, ya, saya lihat Ur-Kasdim ada di paling bawah, lihat, ya. Dan Haran itu namanya sekarang ada Sanli Urfa. Dan Eber tinggal di Ebla. Eber, kenapa kita bisa tahu Eber mendirikan kerajaan? Kerajaan pertama tertua di dunia. Namanya Ebla. Dan itu lokasinya ada di Aleppo. Ini referensi dari Kamus Ilmu Arkeologi Alkitab dari kalangan dari Wong Yongguk. Ada dasar referensi. Jadi karena Eber tinggalnya agak jauh, kita lihat agak jauh. Kita lihat Haran. Ur-Kasdim di paling bawah, di atas Ur-Kasdim ada Babel, tempat menara Babel dibangun. Oke? Di atasnya lagi, naik lagi ada Haran di situ, yang sekarang namanya kotanya ada Sanli Urfa. Kalau saya pergi ke sana namanya Sanli Urfa, itu adalah Haran. Ini saya udah pergi ke Ebla adalah Aleppo. Tahu Aleppo? Dari dulu kita kecil dengan berita itu, konflik banyak di situ, perang-perang ya. Dan itu Aleppo. Nah, antara Haran dan Ebla jaraknya memang jauh, kurang lebih 180 km. Itu seperti Jakarta Serang. Ya, jalan kaki naik onta, tapi bukan naik Ferrari atau bukan naik mobil. Ya kan? Dia lumayan jauh. Tetapi saya bisa lihat bahwa kadang-kadang kalau ada acara pernikahan atau kematian, kemungkinan Eber juga datang ke situ. Ke Haran maksud saya, ke Haran. Jadi saya harus tahu kenapa Eber bermigrasi dari wilayah Mesopotamia di bawah, ya. Daerah Mesopotamia itu daerah Ur-Kasdim, Babel. Kenapa dia harusnya pindah ke atas? So lihat, naik ke atas. Karena di situ ada proyek namanya pembangunan yang besar. Namanya proyek pembangunan Menara Babel. Dan itu adalah orang yang punya firman seperti Eber, dia tahu ini nggak benar, lawan Tuhan.
Jadi daripada kita ikut-ikutan di sini, kita mau pindah keluar supaya nggak tercampur sama orang-orang yang jahat ini, yang punya hati yang tidak benar, supaya kita bisa membangun sebuah ibadah yang ke Tuhan yang murni, tanpa terkamil sama orang-orang ini. Dan ini prinsipnya sama dengan negara Amerika. Prinsipnya sama. Saya tahu kaum Puritan Amerika yang membangun Amerika. Makanya duitnya tulisan In God We Trust. Saya tahu kaum Puritan itu asalnya dari Inggris. Karena di Inggris agama sudah disusupin sama politik. Akhirnya ya para paus akhirnya bisa disuap pakai duit. Dan mereka merasa jengah ya dengan kondisi Inggris kok beragama seperti ini. Mereka keluar mau cari tempat yang lebih baik untuk mereka bisa beribadah dengan murni. Dan akhirnya mereka singgah di sebuah tempat yang namanya nanti Amerika. Yaitu disebut kaum Puritan. Persis sama. Orang-orang yang meninggalkan dunia mencari tempat untuk bisa beribadah dengan murni. Jadi waktu Eber meninggalkan wilayah Mesopotamia, di situ lagi proyek besar-besaran bangun Menara Babel. So, Eber meninggalkan tempat itu dan salah satu yang ikut terlibat sebenarnya adalah anaknya. Dia bernama Pelek. Ya, pusing sudah banyak nama ya. Kita ngomongin Alkitab ya begini. Anaknya Pelek yang ikut juga serta bersama orang-orang Nimrod membangun Menara Babel. Dari Ham. So, Eber keluar, saya lihat dia mendirikan kerajaan yang tertua di dunia bernama Ebla. Dan waktu dia pergi, berjalan meninggalkan di wilayah Mesopotamia di bawah, dia harus menyeberangi sebuah sungai. Namanya sungai apa? Sungai Efrat. Saya ingat ada 2 sungai, Tigris Efrat. Tapi kalau di Taman Eden ada 4, Pison Gihon. Udah saya khotbahin, saya nonton sendiri khotbahnya, apa artinya. Jadi Adam dulu tinggal di wilayah itu, di wilayah yang sama seperti mereka. Jadi dari mana kita bisa tahu Eber menyeberangi sungai Efrat ini? Dari namanya. Namanya Eber. Arti Eber adalah artinya apa? Orang yang menyeberangi. Orang yang menyeberangi. Apa yang diseberangi? Sungai Efrat. Sungai Efrat. Dan dari mana kita tahu bahwa dia menyeberangi sungai Efrat? Dari mana kita tahu? Karena pengaruh iman dia transfer ke Abraham. So, apa sih bingung? Pengaruh iman Eber telah ditransfer, diimpartasikan ke Abraham. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa jejak langkah Abraham waktu dia meninggalkan Haran, Abraham pun menyeberangi sungai Efrat. Keren gak saudara? Berarti iman Eber ditanam ke Abraham. Alkitab belum dicatat di zaman itu, karena Musa yang catat kemudian peristiwa ini. Tapi ini iman diceritakan turun-temurun. Babes tadi belum ada bukunya. Tapi mereka belajar, simpan di memori otak, diajarin. Jadi Abraham memisahkan diri dari orang-orang yang di sebelah timur. Salah satunya papanya. Jadi artinya orang-orang yang ada di wilayah itu, mereka tidak menerima kasih karunia. Jadi kalau saya lihat, dari mana kita tahu Abraham menyeberangi sungai Efrat, mengikuti langkah Eber. Ini ada di mana? Di Yosua 24 ayat 3. Kita lihat. Dikatakan apa? Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu dari seberang sungai Efrat. Seberang. Sungai Efrat memisahkan timur dengan barat, kanan dengan kiri. Yang kanan adalah orang-orang jahat, yang kiri orang baik. Kanaan ada di kiri. Kanannya ada di kiri. Ya. Udah jelas belum sih? Oke ya. Pelajaran geografinya ya, ini pelajaran geografi. Oke. Susah ya firman EJM ya, makanya nggak rame sih. Susah banget. Tapi Tuhan seneng kayak gini. Tuhan mau kita belajar kitab tuh kayak gini sebenarnya, standarnya. Kayak anak sekolah. Persis orang Yahudi. Seperti ini belajarnya. Jadi, sesuai Yosua 24 tadi, 24:3. Abraham menyeberangi sungai Efrat. Referensi yang lain ada di Kejadian 14:13. Dikatakan, kemudian datang seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham, orang apa? Orang Ibrani itu. Nah, ini yang menarik.
Jadi Abraham dipanggil orang apa? Jadi sejak Abraham menyeberang, ini peristiwa Lot ditawan. Kejadian. Jadi Abraham sudah masuk Kanaan. Jadi waktu Abraham, orang Ur Kasdim, masuk ke Kanaan, orang panggil dia orang apa? Kayak saudara kelahiran orang Jawa, dipanggil orang apa? Orang Jawa. Nah, Abraham dipanggil orang apa? Hah? Lemes amat sih. Orang apa? Ya, Ibrani, orang Ibrani. Jadi julukan buat Abraham orang Ibrani itu, orang Ibrani. Oke, saya save dulu. Kata Ibrani dalam bahasa Ibrani adalah Ibri. Jadi kata bunyinya kalau dalam bahasa Ibrani itu Ibri. Ibri. Dan kata Ibrilah yang membentuk kata Hebrew, Ibrani. Saya ngerti maksudnya? Dan kata Ibri ini memiliki kata yang sama dengan apa? Eber. Keren gak firman Tuhan? Dan Eber artinya apa? Orang yang menyeberangi. Apa yang seberangi? Sungai Efrat. Jadi Abraham dikenal sebagai orang yang apa? Dari panggil Ibri, orang yang baru nyebrang dari sungai Efrat. Orang-orang Kanaan panggil dia orang Ibri, orang yang nyeberangi sungai. Sungai apa yang seberangi? Sungai Efrat. Jadi kenapa sungai Efrat begitu penting? Karena Efrat dalam bahasa Ibrani adalah perat bunyinya. Yang artinya apa? Gudang surga. Gudang surga. Jadi kedua orang ini, Eber dan Abraham, mereka menyeberangi tempat laut, meninggalkan laut, masuk ke gudang surga dengan menyeberangi sungai Efrat. Abraham menjadi lumbung rohani yang dikumpulkan, dimasukkan ke dalam gudang surga, yaitu kerajaan Allah. Sedangkan sisanya tidak mau menyeberang, tidak mau memisahkan diri, seperti Nimrod, ya kan, yang membangun menara Babel, mereka akan menjadi ilalang yang diikat, dibakar, ya, dalam arti gambaran neraka. Saya ngerti firman Tuhan jelas? Oke, amin. Jangan cepat puas dulu, banyak belum selesai. Jadi sungai Efrat itu seperti tempat pemisahan. Nah, kalau saya lihat gambarnya, jadi bumi atau gereja ada tempat untuk apa? Seleksi. Saya ngerti maksud saya? Gereja ada tempat untuk menyeleksi. Jadi makanya penting untuk jadi orang menang di wilayah bumi ini dulu. Mungkin saudara sudah meninggalkan kehidupan orang berdosa, masuk ke gereja. Tapi di gereja ada aturannya lagi yang harus saudara menang dari ujian seleksi itu. Gereja adalah tempat di mana saudara akan dilatih, dipersiapkan, dan dipisahkan. Ini adalah tempat penyaringan untuk memisahkan antara ilalang dengan gandum. Orang yang dikumpulkan masuk ke lubung surga atau orang yang dimasukkan ke neraka. Ujiannya ada di sini. Di bumi. Di gereja. Menang atas ujian di gereja. Kenapa? Kalau soal firman Tuhan yang nanti akan dihakimi adalah orang yang di dalam gereja. Bukan yang di luar. Yang pertama-tama akan dihakimi di dalam gereja. Wahyu 6 ayat 10 dikatakan bahwa para martir menuntut pembalasan supaya darah mereka di bumi dibalaskan, ya. Kepada apa? Penduduk bumi, penghuni bumi. Para martir meminta pembalasan darah mereka karena darah mereka dibunuh sama orang yang tinggal di bumi. Ya, ini yang kita udah belajar. Dan kalau kita lihat di 1 Yohanes 3:12 dikatakan bahwa Kain berasal dari si jahat dan dia membunuh adiknya. Jadi Kain iri kepada adiknya Habel dan dia membunuh adiknya. Artinya saudaranya sendiri. Saudara sendiri dia bunuh. Jadi penghuni bumi mereka memiliki sifat seperti Kain yang adalah pembunuh. Mereka bukan datang dari garis keturunan Set yang adalah orang beriman. Jadi artinya orang-orang yang di bumi mereka mewarisi family tree, garis silsilah daripada Kain. Jadi orang-orang membunuh Yesus disamakan dengan keturunan Kain. Orang yang lahir sebagai anak-anak Kain yang mewarisi
Seperti anak kan akan mewarisi sifat orang tuanya, maka mereka mewarisi sifat dari ayah mereka itu Kain. Meskipun mereka bukan anak secara darah, tapi anak secara sifat, hati, dan kelakuan. Dan orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus bilang gini, kenapa kalian mau membunuh aku? Yohanes 8:37 dikatakan, karena firmanku nggak ada di hatimu. Jadi mengapa orang berusaha membunuh Yesus? Karena firman Yesus nggak ada di hati mereka. Inilah yang menjadi dimaksud dengan orang yang tinggal di bumi, yaitu orang-orang yang di hati mereka nggak ada firman. Maka mereka membunuh Yesus seperti Kain. Kalau kita lihat Matius 23, di Matius 23 kita belajar ada 7 celaka buat orang munafik. Jadi siapa orang munafik itu? Adalah orang ahli Taurat dan orang Farisi. Dan kenapa mereka disebut munafik? Karena mereka berpura-pura tampak luar kelihatannya baik, kelihatan percaya Tuhan, percaya Allah, padahal mereka tidak percaya. Dan apa yang dilakukan orang munafik ini? Mereka membunuh nabi-nabi yang telah diutus oleh Tuhan. Sesuai dengan Matius 23 ayat 34 sampai 36. Saudara bisa baca sendiri. Yang menarik, saudara, kalau saudara lihat di ayat 20, di ayat yang ke 35. Ayat 35, saudara perhatian saya kasih warna kuning, dikatakan gini. Ini saya mau kasih tahu sesuatu yang baru lagi, tapi ini menarik. Dikatakan ini, sampai kepada Sakaria. Ayo kita baca sama-sama supaya nggak ngantuk. 23, sampai kepada Sakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Jadi ini orang dibunuh sama orang Israel. Waktu Yesus ngomong, ini adalah peristiwa yang terjadi 850 tahun yang lalu. Dan orang ini dibunuh di bait suci loh. Sama orang-orang Yahudi. Oke. Dan Yesus bilang ayat 36, semua dosa ini akan ditanggung sama angkatan ini. Angkatan ini waktu Yesus bilang ini, sakatkan kepada orang ahli Taurat dan Farisi. Betul? Tapi bukan itu sebenarnya maksudnya. Makanya orang bilang, makanya saudara kalau saya lihat ayat 35 ini, ada seorang bule. Ya, saya baru dikirim sama videonya, sama salah satu jemaat. Kirim saya, judulnya, apakah Alkitab ada kesalahan? Bule. Apakah Alkitab ada kesalahan? Dan anak muda ini nanya kepada satu pria bule yang sudah tua, yang kelihatannya sangat menguasai Alkitab. Saya tunggu jawabannya. Dia mau bilang apa? Karena dia kelihatan sangat expert. Dia bilang gini, bagaimana mungkin Berekia, Sakaria, orang yang sudah hidup begitu jauh dari zaman Yesus, Yesus bilang dosa dia harus ditanggung sama orang zaman Yesus. Yang jelas nggak satu zaman. 850 tahun sudah berlalu. Terus saya tunggu jawaban bule tua ini yang saya pikir dia akan bisa jawab. Dan dia bilang apa? Dengan mantap loh. Dia bilang, memang kalau kamu belajar Alkitab, kamu akan lihat di Alkitab banyak salahnya. Wah. Langsung mendidih di hati sih. Dan akhirnya saya akan keluarin short nanti beberapa seri tentang apakah Alkitab ada salah. Saya mau bikin short tentang Bahtranu, tentang banyak hal yang kontroversial. Saya akan jawab di situ. Jadi saudara, bagaimana dosa orang 850 tahun yang lalu dibebankan buat orang Farisi dan orang ahli Taurat yang munafik. Iya, memang memang munafik mereka, tapi rasanya nggak adil. Betul nggak? Rasanya nggak adil gitu loh. Kenapa disalahkan mereka? Tetapi apa Yesus maksudkan di sini itu tidak sama seperti yang orang lain pikir. Tapi sebelumnya saya mau ceritakan cerita ini tentang ayat ini. Tentang Sakaria yang dibunuh di bait suci. Dia adalah seorang imam besar. Waktu Yesus ngomong, peristiwa ini terjadi 850 tahun yang lalu. Dan orang ini, yang Sakaria ini, akhirnya namanya diganti oleh Alkitab. Namanya jadi apa? Masih ingat pelajarannya? Udah dipulangin sama saya. Nama imam besar ini akhirnya namanya diganti sama Tuhan di Alkitab. Namanya apa? Merayot. Dan Merayot artinya apa? Pengkhianat. Pendurhaka. Saya pernah dengar imam besar ditanya, siapa namamu Bapak Pendeta sidang, gembala sidang senior? Nama saya pengkhianat. Nama saya pendurhaka. Pernah? Jadi saya bisa nonton YouTube-nya, judul imam besar bernama pendurhaka. Ini khotbah bagus banget. Saya bingung bisa nggak banyak yang nonton sih. Nggak ada yang khotbahin begini, sedih banget. Makanya sekalian hari saya iklanin. Ini bagus banget sebenarnya khotbah ini. Ini kayak plot twist ceritanya. Kalau kayak film tuh, film Korea, drakor tuh plot twist namanya. Jadi Sakaria ini siapa? Sakaria ini anak dari seorang imam besar yang bernama Imam Besar Yoyada.
Dan siapa Yoyada? Yoyada adalah orang yang sangat berjasa buat bangsa Israel. Berjasa buat kehendak Tuhan. Kenapa? Karena waktu Atalia dikuasai setan, dia membunuh semua keturunan Daud. Dan sudah dibunuh semua. Dan kalau sama keturunan Daud dibunuh semua, so tahu apa yang terjadi? Yesus gak akan pernah bisa muncul. Karena Yesus harus muncul dari keturunan Daud. Dan hari itu, seorang anak keturunan pangeran, keturunan Daud berhasil diselamatkan. Namanya Yoas. Disembunyiin di bait suci. Itu khotbahnya di situ. Baru pertama kali dengar. Udah pernah dengar juga. Dan akhirnya Atalia berhasil dibunuh. Setannya kalah. Yoas dibesarkan jadi raja oleh orang yang berjasa buat hidup dia. Saya bayang ngumpetin bayi. Bayi yang baru lahir diumpetin di dalam bait suci. Dia kalau oe gimana kedengeran sama si Atalia yang lagi jadi raja, jadi ratu. Nyawa Yoyada dipertaruhkan hari itu. Dan setelah Yoyada mati, setelah dia tua dia mati, anaknya Sakaria naik menggantikan dia. Tapi setelah Sakaria naik, Yoas lupa jasa orang yang berjasa buat hidup dia. Karena Yoas mulai lebih respect dengerin pemimpin-pemimpin, pembisik-pembisik dia. Dan pembisik dia memberikan saran yang jahat yang tidak sesuai dengan Tuhan. Dan Sakaria menentang. Dan karena Sakaria menentang, Sakaria dibunuh hari itu. Bagaimana Yoas membalas budi Imam Yoyada? Dengan membunuh anaknya. Setelah dia diselamatkan nyawanya. Jahat banget. Makanya saking marahnya Tuhan. Kasih nama imam yang dibunuh itu pengkhianat. Pendurhaka. Dan waktu Yesus ngomong ini depan orang ahli Taurat Farisi. Yesus gak lupa peristiwa 850 tahun yang lalu. Orang benar dibunuh dengan cara keji. Jadi saudara pikir jangan Tuhan melupakan dosa enak aja. Kalau saudara gak bertobat, dia akan ingat hal-hal jahat. Yesus mengucap sesuatu yang 850 tahun loh. Dan Yesus bilang apa? Kalian sama. Angkatan ini, jadi arti apa angkatan ini? Siapakah angkatan ini? Arti mereka adalah para pendurhaka yang gak bisa balas kebaikan dan kejahatan. Tuhan gak akan pernah lupa orang baik dibalas dengan kejahatan. Saudara jangan takut, jangan sedih. Semua kebaikan dibalas kejahatan Tuhan akan ingat. Jangan dipikir Tuhan gak ingat. Yang 850 tahun aja Tuhan ingat. Masa yang baru berapa tahun Tuhan lupa? Hah? Tuhan langsung angkat isu itu. Dan itu yang bilang Alkitab salah. Padahal maksud Yesus apa? Maksud Yesus bahwa kelakuan kalian gak ada bedanya sama orang yang bunuh Imam Sakaria. Karakter, sifat, kelakuan is the same. Sama. Kalian itu pengkhianat, pendurhaka, gak tahu balas budi. Sama kelakuannya sama orang yang bunuh orang-orang baik di masa lalu, pembunuh para martir. Jadi, NJM apakah jelas? Jelas. Amin. Jadi angkatan ini artinya orang yang ada di generasi masa lalu, sampai nanti belum lahir bahkan, adalah angkatan yang jahat, yang kelakuan, sifat, spiritnya, rohnya, hatinya sama, seperti orang yang bunuh. Para martir, mereka adalah orang munafik. Jadi, kalau kita rangkum, itu artinya bahwa mereka yang tinggal di bumi adalah orang munafik. Dan mereka adalah pembunuh martir, dan mereka adalah disebut sebagai angkatan ini. Memudahkan. Angkatan ini, ya itu. Saudara tahu. Siapa angkatan ini? Orang apa? Orang munafik. Sebutan lagi? Pembunuh martir. Pembuat kejahatan. Terus apa lagi? Tinggalnya di mana? Tinggal di bumi. Udah, itu udah gampang rumusnya keluar. Oke. Jadi mereka adalah orang yang rutin datang ke gereja secara rutin, tapi tidak hidup sesuai dengan imannya. Ya, itulah mereka sebut orang yang tinggal di bumi. Itu sebagai harus pikirkan dengan baik. Nah, saya akan masuk ke tema kita tentang celaka ibu hamil, ya, dan yang menyusui, ya, yang menyusui bayi. Kita akan masuk. Jarang sekali orang mengkhotbahkan bagian ini tentang celaka atas ibu hamil dan yang menyusui. Bayangkan orang waktu membayangkan ini waktu persis seperti gambar yang saya buat. Ya. Orang pikir ini kayak gitu ya. Wah, nanti ada hujan melerang, lari-lari, ya ibu hamil kan menyusui susah ya kan. Jadi mungkin orang akan berpikir seperti itu.
Oke, kita akan lihat apa artinya. Saudara mau tahu artinya? Oke, tapi ada 2 celaka yang saya mau kasih tahu. Ini yang terakhir. Yang pertama kita akan lihat. Jadi kita akan belajar bagaimana kita bisa terhindar dari celaka, dan kita akan belajar sekarang orang seperti apa yang menerima vonis celaka dari Yesus. Kutuk celaka dari Yesus. Dan ini masih berhubungan dengan yang tadi saya jelaskan di awal. Ini masih berhubungan dengan sesi-sesi sebelumnya tentang kemunafikan dan kepura-puraan di dalam iman, di dalam bergereja. Oke saudara, ini firman Tuhan, oke? Jangan marah sama saya. Iya dong. Saya cuma toa, saya cuma menyampaikan fakta-fakta. Ya, marah aja sama yang punya firman, ya. Kalau sampai saya bilang, saya nggak pernah dengar firman kayak gini di gereja lain. Ya itu karena dia belum lihat aja sih. Nanti kalau dia lihat juga dia ngomong ke saya. Oke? Ya, jangan marah sama saya, janji ya. Semua yang di streaming juga jangan marah loh. Ini firman Tuhan, ya. Jangan marah sama saya. Marah sama yang punya firman, Tuhan. Ya, ini begini sebenarnya. Yang benar begini. Cara lihatnya begini yang benar. Oke, kita mau lihat yang benar sekarang. Sebelum celaka yang kita mau bahas tema kita akan bahas dulu satu celaka yang pertama. Kita baca referensi di Matius 11, 20, 24. Oke. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan apa? Mujizat-mujizatnya. Dia bilang gini. Ayat 21. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Karena jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, maksudnya pada waktu Yesus kedatangan kedua, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi Yesus kasih contoh kota Sodom, kasih contoh tentang kota Kapernaum. Tapi bukan berarti mereka masih hidup, mereka semua udah mati. Tapi kita udah belajar tentang angkatan ini. Ini ngomong tentang orang yang kelakuan yang sama seperti orang di Kapernaum, bahwa ada orang yang seperti di Sodom. Tapi Yesus bilang kalau di Sodom terjadi hal yang sama seperti 3 kota ini, mereka udah tobat nih. Tapi mereka ternyata yang di Kapernaum, di Korazim, Betsaida nggak bertobat. Ayat berikutnya. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini, nggak dibakar pakai api habis-habis maksudnya. Ayat 24, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, pada waktu Yesus kedatangan kedua maksudnya. Ada udah mati semua kan? Tapi bukan itu maksudnya. Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Oke, kita akan lihat sekarang. Yang pertama, siapa yang menerima kutuk celaka? Yang pertama adalah kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Oke. Kota-kota ini adalah kota yang ditinggali oleh orang Yahudi, umat Israel. Umat pilihan. Oke? Mereka banyak tinggal di kota-kota ini. Dan mengapa 3 kota ini terima kutuk? Dari yang kita baca tadi, bahwa 3 kota ini ternyata Yesus paling banyak memberitakan Injil, firman Tuhan di sana, dan paling banyak melakukan mujizat di sana. Jadi mengapa mereka kena kutuk? Ya, kutuk celaka, karena meski Yesus sudah banyak melayani mereka, Yesus sudah banyak menabur firman buat mereka, Yesus sudah bikin banyak mujizat buat mereka, tetap mereka nggak mau percaya. Nah loh. Yesus bilang, kalau aku bikin yang sama kalian nih, sesering ini bikin mujizat, sesering ini melakukan pemberitaan firman, itu kota orang kafir, Sidon, Tirus, itu kota orang kafir, bahkan Sodom udah tobat. Tapi kalian udah dikasih firman begitu banyak, mujizat begitu banyak, nggak tobat-tobat. Keras apa enggak? Dan ini orang yang ke gereja, bukan orang kafir loh. Tirus, Sidon adalah kota orang kafir. Ini umat pilihan. Jadi teguran sangat keras. Jadi bagaimana kita lihat ini? Bahwa kita mesti hati-hati. Ini bukan waktu untuk kita bersombong. Buat apa? Jam doa kita, pelayanan kita, jam terbang pelayanan kita, jabatan gerejawi kita. Oh, saya penatua, saya jemaat dengan ribuan jemaat. Terus kita bangga. Oh, saya ini banyak doa. Check in, check out, masuk surga. Masuk surga udah pergi kayak ke mall. Kapan saya mau pergi naik surga, saya masuk.
Hadirat Allah begitu kuat mengikuti saya. Saya banyak bawa jiwa-jiwa ke gereja. Seluruh hal ini kalau kita nggak berjaga-jaga akan menutup hati kita untuk tidak lagi dikoreksi oleh firman Tuhan. Dan akhirnya kita sombong dan kita nggak selamat. Itu maksudnya. Seperti orang Yahudi yang merasa mereka keturunan Abraham, mereka pasti ke surga. Jadi Korazim, Betsaida, Kapernaum, 3 kota ini, mereka adalah kota yang paling banyak dengar firman, paling banyak lihat mujizat. Kenyataan mereka nggak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Apa istimewanya Betsaida? Apa istimewa Betsaida? Betsaida adalah kampung halamannya Petrus dan Andreas. Itu ada tempat kelahiran Petrus dan Andreas. Korazim, tempat Yesus banyak bikin mujizat dan beritain firman di sana. Firman berseri-seri seperti di NJM nih. Berseri-seri. Yesus ngajar firman tuh 10 seri, 20 seri mungkin di situ. Tapi gak ada yang ngerti-ngerti. Apa istimewa Kapernaum? Kenapa Kapernaum disebut? Karena Kapernaum adalah address-nya Yesus. Apa maksudnya? Kalau ada KTP zaman itu, Yesus kan tulis KTP-nya rumahnya di Kapernaum. Itu ada rumah Yesus. Tempat tinggal Yesus. Dari mana kita bisa tahu itu? Markus 2:1 katakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada apa? Di rumah. Jadi kalau itu rumah kita pergi traveling, ujung-ujung kita pas pulang ke sana kan. Jadi waktu Yesus traveling ke Sidon, ke Tirus, pelayanan sana sini, ke Galilea, ke tempat-tempat lain. Selalu dia akan pulang kok ke situ. Jadi orang itu sering, mereka di kota itu sering lihat Yesus pasti. Dan Yesus masuk rumahnya. Dan berapa banyak coba firman Tuhan diajarkan di situ. Berapa banyak mujizat yang Yesus bikin di rumahnya tempat tinggal dia. Memang Yesus besar di Nazaret, tapi waktu dia memulai pelayanan umumnya, dia memilih Kapernaum jadi tempat tinggal dia. Jadi bagaimana Kapernaum jadi tempat banyak dengan firman, banyak alami mujizat, malah tidak percaya. Tidak banyak orang percaya muncul di situ. Maka lewat fakta ini memperlihatkan meski Yesus banyak melakukan mujizat, tidak otomatis orang bisa percaya dengan baik. Tidak menjamin orang alami baik mujizat akan punya sikap hati yang hormat dan taat pada firman Tuhan. Orang yang alami mujizat, melihat mujizat, akan takjub, akan berkata, wow ini pasti tangan Tuhan. Bisa buat orang bikin mujizat, orang yang lamanya buta, lama lumpuh, bisa dibilang sembuh. Ini pasti Allah sendiri mengerjakannya. Tetapi apakah setelah melihat semua itu, mengalami semua mujizat, orang jadi benar-benar langsung akan mengubah cara pikirnya, mengubah cara hidupnya, mengubah tujuan hidupnya, hanya ikut Yesus. Apakah itu menjamin? Apakah waktu mengalami mujizat orang akan siap mau ikut Yesus kemanapun kau pimpin, kemanapun kau bawa aku siap ikut. Saya mau meskipun menderita, saya mau. Apa ya? Kenyataannya dari kasus ini, tidak, mujizat tidak menjamin. Orang sungguh-sungguh bisa percaya dan bertobat. Dengar banyak firman, tidak menjamin orang sungguh-sungguh bisa percaya. Yohanes 12:37 katakan, bahwa meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Lihat saudara, ini fakta. Betapa ngerinya diri kita. Waktu kita mengalami mujizat, kita begitu kagum sama Tuhan. Tapi kalau hati kita jahat, kita penghuni bumi, waktu mujizat sudah selesai, kita udah dapat jawaban doa kita lupa sama semua janji kita. Waktu kita hidupnya tidak enak, susah, kita berdoa, waktu Tuhan jawab doa kita. Setelah Tuhan jawab, kita mengalami mujizat, kita lupa semua dengan janji kita. Tetap gak percaya. Saya bilang, enggak, saya orang percaya. Iya, percaya ada ukurannya. Apa ukuran percaya? Ukurannya adalah taat perintah, taat firman, ukuran orang percaya. Doa, lagi susah doa ke Tuhan, sebut-sebut nama Yesus, tidak jadi ukuran saudara orang percaya. Ukuran saudara orang percaya waktu saudara dikasih perintah yang sulit, saudara taat, itu saudara orang percaya. Kalau saudara cari Tuhan sebut nama Yesus di saat saudara butuh, itu nama saudara kepepet, kefefet. Semua orang kefefet kalau lagi butuh, udah hampir mati, mau ganti agama juga mau asal bisa sembuh. Ya Pak ya? Ya, nggak perlu iman itu namanya kefefet. Iman kefefet namanya, iman kepepet. Oke.
Yohanes 14 ayat 15, itu ukurannya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ada ayatnya? Kita baca Yohanes 14, 15. Jikalau kamu apa? Jikalau kamu apa? Kamu akan apa? Menurut itu artinya apa sih sebenarnya? Taat ya, berarti saya nggak salah ya menerjemahkan ini ya. Taat kan? Oke. Kalau kamu ngasih aku, kamu akan taat 50% perintahku. Begitu bunyinya? 10% perintahku. Ya cincai lah ya. Asal udah 10% anggap udah segala. Apa arti segala? Semua isi Alkitab. Tetapi masalahnya siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa memang. Betul? Nggak ada yang bisa. Tapi banyak orang belum melakukan langsung bilang apa? Sorry nggak bisa, terlalu berat. Itu hanya Tuhan yang bisa lakukan. Makanya kita butuh Yesus mati di kayu salib supaya kita nggak usah ngapa-ngapain. Karena Yesus sudah lakukan. Jadi kita tinggal pergi ke surga. Right? Itu namanya percaya. Lu kalau pakai firman-firman harus taat-taat baru bisa masuk surga. Itu lu kurang percaya sama darah Yesus. Padahal orang percaya bahwa Yesus memang mati menebus dosanya. Ada kerinduan untuk apa? Karena udah tahu dong Yesus mati buat dosa kita, kita mau mengasihi balik. Kita ada kerinduan mau apa? Taat loh. Bukannya makin gak taat. Kalau orang makin gak mau taat itu tandanya gak percaya. Gak menghargai darah Yesus. Sama lah, saudara masuk penjara. Mama saudara nebus saudara jahit malam-malam. Matanya, tangannya berdarah-darah. Kumpulin jahitan harganya 2.000. Supaya bebasin saudara penjara. Hah? Kerja 10 tahun jahit. Ngeluarin saudara penjara. Udah berdarah-darah. Mata udah sutur, matanya udah gak bisa lihat dengan baik. Terus jahit. Kumpul duit yang bebasin saudara penjara. Soal keluar dari penjara, soal bilang, aku udah bebas. Sekarang aku mau bikin dosa lagi. Begitu cara balas budi. Orang yang mengerti darah Yesus berharga. Dan bilang, Yesus aku mengasihimu, akan taat perintah. Orang yang gak taat perintah, gak menghargai darah Yesus. Semena-mena. Jahat. Bersembunyi di balik iman. Iman apa? Asal percaya selamat. Itu orang jahat sekali. Kalau saudara sayang sama orang tua saudara, jangan dong sakiti lagi. Taat dong, apa yang dia mau lakukan dong. Betul gak? Ukurannya harus taat. Dan ciri orang mengasihi Tuhan taat. Bukan perasaan bahwa perasa sendiri tuh. Jadi saudara, kita harus belajar taat yang paling dasar. Pelajaran anak SD, saudara sering dengar. Pertama soal apa? Jaga hari ibadah. Kedua jaga soal apa? Jangan ada mamon di hati saudara. Jangan ada uang jadi Tuhan di hati saudara. Jadi saudara, ini fakta Alkitab buat kita. Di mana tempat kita paling banyak terima firman? Di mana tempat kita? Di gereja, terima kasih. Di mana tempat kita paling bisa lihat mujizat? Di gereja. Tapi di mana baik firman, di mana baik mujizat, sama seperti Kapernaum. Orang jadi percaya, tidak percaya? Tidak percaya. Itu sebabnya harus hati-hati sama firman ini. Ini serius. Dan yang kedua, sekarang lebih serius. Lebih serius. Waktu saya siapin ini juga saya kaget. Ya, betapa mengerikannya. Celaka yang kedua adalah celaka buat ibu hamil dan yang menyusui. Oke, Matius 24:19. Di situ ayatnya, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Oke, ini mirip lagi sebenarnya contoh kasusnya. Ini bicara bahwa tentang orang yang terima firman, terima mujizat, tetapi menerima kutuk celaka dari Yesus. Oke, kalau saya lihat pasal 24 itu bicara tentang akhir zaman sebenarnya. Tentang kedatangan Yesus yang kedua. Bahwa ada orang yang kondisinya seperti ibu hamil dan yang menyusui. Yang akan terima celaka waktu Yesus datang kedua kali. Oke. Tetapi banyak orang salah tafsir ayat ini. Itu sebabnya hati-hati. Kita nggak boleh menafsirkan salah ayat ini secara jasmani. Karena Yesus sedang bicara hal rohani. Ya, jadi Yesus sedang bicara tentang hal rohani. Oke. Apa arti celaka ibu hamil? Jadi hamil, orang hamil artinya di dalam dirinya ada benih. Ada benih di dalam kandungannya. Dan mengapa dia celaka? Karena benih ini, ya, bayi ini, benih ini
harusnya bisa dikeluarkan. Tapi waktu Yesus datang, benih ini, kandungan ini, bayi ini tidak bisa keluar. Artinya bayinya itu tidak dilahirkan di hari itu, waktu Yesus datang. Ngerti nggak? Ya, jelas ya. Maksudnya apa? Di akhir zaman, waktu Yesus datang, benih itu bicara apa? Firman. Di akhir zaman, ada orang-orang yang terus terima firman di hatinya, tapi nggak pernah sampai melahirkan buah. Dari firman yang dia terima terus benih itu. Artinya dia terima firman, dia tidak menghasilkan buah rohani. Itu maksudnya. Saudara boleh terima firman terus, tetapi saudara tidak berbuah. Dan saudara celaka hari itu. Kalau sampai Yesus datang, saudara masih begitu sifatnya. Sibuk hanya fokus sama diri sendiri. Jadi ini artinya ada orang-orang di dalam dirinya, ada bayi yang belum dilahirkan. Bayi itu belum dilahirkan. Artinya kita terus terima firman, tetapi seharusnya ada buah dari firman kita terima. Yaitu buah roh yang pertama, buah jiwa-jiwa, buah pelayanan, buah iman, buah pertobatan, buah semakin hari semakin mirip dengan Yesus. Ini bukan buat saudara, ini juga koreksi buat saya. Kita harus serius dengan firman Yesus ini sekarang. Jadi jika Yesus benar-benar ada di hati kita, jika benar-benar firman Tuhan ada di dalam diri kita, tanda yang paling jelas, hidup kita harus mengeluarkan buah, melahirkan bayi itu keluar. Bahwa diri kita, pemikiran kita, sifat kita, tindakan kita harus semakin mirip dengan Yesus. Selayaknya orang yang udah terima banyak firman. Tetapi kenapa kita tidak berubah? Itu karena kita tidak menerima inti sari, esensi dari firman yang kita terima tiap minggu. Sehingga tidak ada transformasi hidup. Jadi karena Yesus tunggu begitu lama, untuk anak itu dilahirkan, buah itu dilahirkan, dan tidak juga kunjung datang, waktu dia datang, boom. Yesus bilang, celaka. Celaka orang kayak gitu. Yang kedua, apa arti celaka yang sedang menyusui? Ibu yang menyusui, artinya ada bayi yang sedang disusui, betul nggak? Ada bayi yang disusui. Jadi ini memberitahukan bahwa sampai Yesus datang, ini masih mirip loh. Sampai Yesus datang, ada orang yang keadaan rohani tetap apa? Bayi. Yang di-highlight bukan mamanya lagi nyusuin. Yang di-highlight di sini anaknya. Celaka. Masih bayi. Banyak orang tafsir, wah memang celaka tuh. Kalau perang, bawa-bawa bayi nyusuin kan repot. No, itu gak terlalu penting. Selama mamanya punya iman, ya membesarkan anak dengan iman, mati juga ke surga kok. Nggak penting, itu kurang celaka. Yang celaka tuh selalu pergi ke neraka, itu yang celaka. Mati nggak celaka. Itu nggak celaka. Hidup susah tuh kurang celaka. Yang celaka itu kalau mati ke neraka itu celaka banget. Yesus lagi ngomong hal yang rohani. Jadi, ini bicara ada level tingkatan keadaan rohani. Bahwa keadaan rohani tetap bayi. Yang terus butuh susu. Jadi ini kondisi agak mirip sama ibu hamil. Bicara orang yang sudah terima banyak firman, terima banyak susu. Tetap jadi bayi. Ya ampun. Serem gak? Udah terima banyak firman, tetap kelakuannya bayi. Sampai Yesus kedatangan kedua, orang ini gak dewasa-dewasa. Mereka tidak bisa dewasa secara iman. Mereka tidak mengalami pertumbuhan iman. Disamakan seperti bayi yang terus butuh perhatian dan susu. Gak bisa makan makanan keras, gak bisa. Bayi dikasih yang keras, keselak dia. Maka di gereja ini banyak banget keselak bayi udah keluar. Keselak dia. Dia maunya minum susu gak tahan. Masalahnya saya udah gak mau kasih susu.
Waktunya makan keras, dan waktu saya kasih yang keras, ternyata datang bayi semua, keselak semua itu. Rame keluar semua, nggak apa-apa, itu panggilan hidup saya. Karena nggak bagus jadi bayi, nggak boleh. Keselak. Dan bayi kalau saudara lihat di sini nanti, ngeri banget. Vonis terakhirnya celaka loh, itu artinya nggak ke surga loh. Jadi saudara boleh ke gereja 20, 30, 40, 50 tahun, boleh. Tapi saudara akan tetap jadi bayi-bayi bangkotan, yang gigi udah keluar, tetap minta nenen sama gereja. Minta menyusui. Mau dimengerti, ciri-ciri bayi. Yang pertama, bayi itu baperan. Lebih dikuasai emosi dan perasaan. Kedua, mau menang sendiri. Ketiga, egois. Terus saja yang dipikirin diri sendiri. Itu bayi. Fokusnya hanya mengejar gimana hidupnya jadi lebih nyaman, lebih enak hidup ini. Kalau buat orang lain dipikirin cuma keluarganya, anaknya. Tidak pernah peduli sama keadaan hidup orang lain, kondisi gereja, kondisi kondisi hati Tuhan, tidak bisa. Bangun tidur yang dipikirin untukku dan untukku. Ini sesuai dengan Amsal 30 ayat 15. Saya tahu kalau saya ngomong sama bayi, balita anak 5 tahun, saya cerita hidup saudara, kesusahan saudara. Mama, papa hidupnya susah sekali. Kerja dari pagi sampai malam. Banting tulang buat beliin kamu susu. Itu anak bayi kan lihat saudara gimana? Ah, hah? Hah? Gitu. Dia nggak ngerti. Tapi kalau anak digedein, dikasih makan, dikasih firman, dikasih makan, dia udah gede. Kalau dia dewasa, papa cerita, papa susah sekali. Dia akan bilang, papa apa yang bisa saya bantu? Saudara bilang, saya nggak pernah kok jadi bayi di keluarga saya. Iya, tapi saudara, kita bisa jadi bayi sama Tuhan. Datang ke Tuhan nangis ngerengek terus minta 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 diberkati, bisnis rame, sakit sembuh, kita minta terus. Kita nggak pernah tahu peduli hati Tuhan kayak apa. Kita nggak mau tahu. Pada Tuhan ada beban di hatinya. Dan saya berani berkata hari ini saya adalah orang yang sedang nanggung beban hati Tuhan di sini. Saya bisa buat gereja 500, tapi saya nggak mau. Saya lagi nanggung hati Tuhan di sini. Lagi berjuang menahan hati Tuhan di sini. Saya nggak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Tapi saya bertahan terus untuk ngomong sesuatu yang Tuhan mau saya ngomong. Yang orang nggak mau denger, persis seperti Yeremia yang Tuhan bilang, lu akan khotbah ya depan orang, tapi nggak ada yang mau dengerin lu. Nah itu saya terus lakukan. Betapa bahaya pencemooh di luar sana menyerang, nggak mengerti apa yang sedang saya perjuangkan. Saya tinggalin bisnis saya 20 tahun yang saya bangun demi menyampaikan ini. Masa saya bisa pilih loh hidup yang lebih enak. Saya bisa pilih membangun jemaat banyak, dihormati banyak orang. Bisa, tapi saya nggak pilih. Dulu ke mall, siapa yang nggak kenal saya? Bisa tiba-tiba ngajak foto, sekarang boro-boro ada yang ngajak foto. Nggak ada yang kenal. Tapi bukan itu yang saya cari ya, bukan itu yang saya cari. Oke, yang keempat sombong. Selalu melihat diri lebih tinggi dari orang lain. Kelima, pandai menggurui dan menasihati orang lain. Orang, kamu harus begini begitu, tapi dia sendiri nggak bisa menghidupi apa yang diajarkan. Kasih standar tinggi-tinggi, tapi waktu dia ngalamin sesuatu yang sama, dia pun belum tentu bisa lakukan. Yang keenam, tidak bisa dinasihati dan ditegur. Jadi kenapa? Yang ketujuh, karena selalu merasa diri kita benar. Tidak pernah introspeksi diri, sehingga tidak bisa sadar kekurangan kita. Yang kedelapan, perkataannya tidak bisa dipegang. Banyak janji-janji sama Tuhan, tetapi tidak pernah dipenuhi. Banyak janji-janji ke tempat lain, ke orang lain, tapi tidak bisa dipenuhi. Yang kesembilan, gila hormat, haus pujian dan pengakuan orang. Tuh, saya baca loh, sampai saudara jangan gimana-gimana ini, sampai takut saya lihatin saudara. Saya baca aja. Gila hormat dan haus pujian dan pengakuan orang. Ya termasuk di YouTube ya, jangan marah sama saya. Semangat apa? Gila hormat dan haus pujian. Artinya apa? Semangat melakukan sesuatu supaya orang lihat, orang puji. Kalau ada yang lihat, ada yang puji, wah semangat. Tapi kalau nggak ada yang lihat, nggak mau. Nggak mau lakukan, nggak antusias. Yang ke-10, iri hati dan susah lihat orang lain senang. Ya iri hati, ya susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Orang iri kayak gitu ya. Susah banget lihat orang senang. Waktu orang senang, dia susah hati. Padahal harusnya orang lagi senang, kita ikut senang dong, ikut celebrate dong. Kamu bisa ya? Ih, keren banget.
Saya tahu kamu susah banget perjuangan di situ. Kamu bisa. You did it, man. You did it, man. Waktu orang susah, dia ikut nangis. Dengerin sedih sampai nangis. Nggak tahan. Itu namanya orang ada empati. Ya, bukannya senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Dan orang yang apa? Suka bertengkar dengan orang lain, suka ajak keributan. Nah, saudara, ini ciri baik. 1 Korintus 3, 1-3 bilang gini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa, lihat. Dalam Kristus. Dikatakan bahwa ini adalah bayi. Ini yang ngomongin bayi. Ayat 2. Susulah yang kuberikan kepadamu. Bukanlah makanan keras. Ya, di sini waktu kasih keras, sedek semua gitu. Gak ketelan. Kita keluar dari gereja ini gak tahan nih. Ya, makanan keras banget. Saya bersyukur semua yang bisa dengar firman di sini tetap bertahan. Amin. Amin. Termasuk saudara di YouTube ya. Puji Tuhan. Tapi saya harus tahu di generasi sebelumnya banyak yang udah kesedak. Terlalu keras. Bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum sampai sekarang tuh. Sampai sekarang pun belum bisa menerima. Artinya saudara, ada orang akan tetap jadi bayi. Nggak bisa dewasa sampai Yesus datang. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Ya, itu sebabnya. Karena pikirannya duniawi. Fokus hidupnya bumi. Sebab itu jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukan hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi saudara, ini yang 1 Korintus 3 ayat 3 katakan. Ciri-ciri manusia yang masih bayi, iman bayi. Ibrani 5 ayat 12-14 katakan apa? Bahwa sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Udah banyak terima firman. Udah harusnya pengajar, jadi guru ngajarin orang. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan apa? Susu. Ya itu. Artinya levelnya bayi. Bukan apa? Makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran. Perhatikan ini yang penting. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah apa? Anak kecil. Banyak yang udah undur di sini. Kenapa? Karena anak kecil. Orang dewasa bisa menghargai makanan keras. Tetapi ayat 14, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, bisa membedakan ajaran yang baik dan ajaran yang jahat. Itu maksudnya. Artinya mereka hanya minum susu, artinya mereka tetap sudah Kristen lama, tetapi tidak bertumbuh dan tetap jadi bayi. Dan saudara tidak bisa berharap banyak kepada bayi. Maka waktu Yesus datang, Yesus bilang, celaka orang seperti itu. Celaka. Nggak heran, celaka. Karena sampai Yesus datang kedua kali, iman mereka masih tetap bayi. Minum susu. Terima firman. Tetapi tidak diselamatkan. Ini ngeri banget saudara. Jadi ada orang yang di gereja tetap jadi bayi. 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan bahwa orang-orang ini nampak luar sepertinya pergi ke gereja beribadah. Tetapi hakikat mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi orang kayak gitu. Karena itu bisa bikin iman saudara lemah. Artinya mereka tetap ke gereja, tapi waktu ada masalah datang, musibah datang, mereka langsung goyang. Goncang imannya. Kalau kita lihat ayat yang ke-7 lanjutannya, terjemahan NASB bilang gini. Ciri-ciri mereka apa? Terjemahan NASB loh. Selalu belajar. Artinya apa? Selalu terima firman loh. Namun apa? Tidak pernah mencapai pengetahuan tentang apa? Kebenaran. Sialat. Ini sialat. Ini parah. Ini sedih banget. Tiap minggu saya dengar firman. Tiap minggu saya terima firman datang ke gereja. Itu cuma jadi info. Kenapa? Karena saudara tidak pernah terima esensi dari kebenaran itu. Firman Tuhan itu. Sehingga tidak ada transformasi perubahan itu. Jadi seluruh khotbah yang saudara dengar, firman yang saudara dengar, baca Alkitab, itu ada nyawanya. Kalau nyawanya nggak dapat, saudara nggak akan terjadi perubahan. Firman Tuhan itu ada nyawanya. Kalau nyawanya nggak ketemu, nggak akan ada perubahan. Soalnya kan cuma dengar info-info. Ini serem loh saudara, ini serem loh. Dan tetap jadi bayi. Nyawanya apa? Apa nyawa dari esensi dari firman itu? Saya harus ketemu intinya, itu siapa?
kehidupan Yesus. Saudara ketemu Yesusnya. Kalau nggak saudara kayak orang ahli Taurat Farisi, tahu banyak Alkitab, tahu banyak info Alkitab, saudara nggak ketemu sumber pengetahuan hidup itu. Itu Yesus. Maka saya lihat seluruh peristiwa orang ketemu Yesus berubah. Kenapa kita nggak berubah? Karena penelitian kita nggak sampai bikin kita ketemu Yesus. Kita ketemunya apa? Info. Kita ketemu cuma info-info. Padahal di sini lagi ditransfer sosok Yesusnya. Lagi kasih lihat saudara Yesusnya, saudara bisa lihat. Soal cuma lihat pendeta sialan ini yang sering ngorek-ngorek hati kita. Syake nih pendeta, nyerang-nyerang kita terus. Padahal pendeta yang ngasih tahu sosok Yesus nih. Woi, ini Yesus nih. Yesus kayak gini nih. Enggak, Yesus enggak kayak gitu. Bisa-bisa tuh pendeta. Kan begitu. Padahal pendeta berjuang terus tiap minggu kasih tahu. Ini hati Yesus, pribadi Yesus kayak gini loh aslinya. Bukan seperti yang kalian dengar di luar. Hello dengar. Enggak ada yang mau dengar. Enggak, Yesus enggak begitu. Jadi saudara kita bisa jadi bayi-bayi yang sudah bangkotan di dalam dunia gereja. Puluhan tahun ke gereja. Tetapi tidak pernah ketemu esensi, inti dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga tidak ada transformasi perubahan hidup. Yesus bilang bahwa kunci utama pengetahuan itu adalah Yesus itu sendiri. Ini ada di Lukas 11 ayat 52. Jadi saudara harus ketemu Yesus, dengar firman, baca Alkitab. Bahwa saudara bisa berubah. Jadi tahu firman banyak gak menjamin orang ke surga loh saudara. Termasuk ini koreksi buat saya loh. Apalagi saya nih. Takarannya lebih berat. Taunya banyak. Maka saya bilang saya belajar firman bukan buat saudara, buat diri saya. Pertobatan saya. Tahu banyak firman tidak menjamin kita ke surga saudara. Saya bilang kalau gitu gak usah banyak tahu. Apalagi gak banyak tahu. Ya tahu aja gak jamin apalagi gak tahu. Enak aja. Itu gak jadi jaminan. Yang jaminan adalah setelah banyak tahu saya harus bisa ketemu esensi kebenaran itu. Saya harus ketemu kunci pengetahuan itu. Yesus. Saya harus tahu bahwa Yesus dikhianati oleh siapa? Yudas Iskariot. Orang jauh, orang dekat. Orang dekat sekali. Tidur bareng, makan bareng, pergi bareng, pelayanan bareng. Nggak menjamin. Dekat. Jadi benar. Masuk surga. Jadi saudara, meski Yudas sangat dekat sama Yesus, dia nggak percaya Yesus. Jadi kesimpulan. Wahyu 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah hai surga, dan kamu yang diam di dalamnya. Celakalah hai bumi dan laut. Jadi dari awal pembelajaran kita melihat bahwa ayat ini, dari setiap minggu kebanyakan menyatakan celaka ditujukan kepada mereka yang tinggal di bumi. Tidak disebutkan kepada yang di laut, betul. Tiap minggu kita banyak dengar yang ditekankan yang di mana? Di bumi. Yang di laut nggak terlalu difokusin loh. Hanya di bumi. Karena bumi itu bicara apa? Gereja. Bumi itu bicara gereja. Jadi apa maksudnya? Kita harus mengerti bahwa Tuhan, gitu loh. Yang di laut Tuhan udah nggak bahas. Tuhan udah nggak bahas di laut. Tuhan bahas di bumi. Kenapa Tuhan mau tekanin terus di bumi? Terus ingetin nih, sampai hari terus diingetin. Bumi, yang di gereja hati-hati. Kenapa? Karena bumi punya kesempatan jangan kena celaka. Itu maksudnya. Kalau laut, udahlah kata orang kayak moyung. Dan susah lah itu. Nggak ada obatnya udah. Bumi masih bisa diselamatin. Makanya ditekannya bumi. Gereja. Artinya bumi bisa nggak dapat celaka. Tapi kenapa akhirnya bumi kena celaka? Karena tidak bisa menang di ujian di bumi. Jadi artinya tidak bisa menang dalam ujian di gereja. Karena ingat, yang diuji, dihakimi pertama kali adalah orang yang beribadah di dalam gereja. Betul? Ayat Alkitab bilang gitu. Maka di awal tuh saya ulang-ulang. Penting buat kita menang dalam usaha gereja ini. Kita harus menang dulu dalam usaha gereja di bumi, baru bisa menang dalam usaha gereja bait Allah di surga. Itu fakta yang sedang dikasih tahu kita. Dan betapa mengerikan hari ini lewat cerita studi kasus kita menemukan bahwa orang-orang ke gereja bisa punya kemungkinan kalau mereka tidak menang, mereka tidak bisa pergi ke Kanaan, ke surga. Meski terima firman tiap minggu pelayanan, tetap bayi tidak akan bisa pergi ke surga. Dulu saudara mungkin tahu,
ada kesempatan bayi bisa ke surga. Kan orang level rohani beda-beda. Betul. Kalau Yesusnya belum datang. Kalau Yesusnya udah datang dan tetap bayi, Yesus bilang apa? Celaka, celaka. Itu sebabnya mulai dari sekarang. Mulai berangkat. Jadi dewasa. 1 Petrus 4 ayat 17 katakan bahwa penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri. Yang pertama-tama harus dihakimi. Kenapa penghakiman itu harus di gereja? Karena di dalam gereja ada pemisahan. Mana yang penghuni bumi, mana penghuni surga. Gereja yang akan menjadi tempat pemisahan itu. Mana mereka yang tinggal di bumi, mana mereka tinggal di surga. Mana yang adalah ilalang dan mana yang ada gandum. Sesuai dengan Matius 13:30. Apakah itu gereja gandum atau gereja ilalang? Penghuni surga atau penghuni bumi? Karena kalau dia penghuni bumi, masih terus jadi bayi, dia akan terima celaka. Jadi hari ini dengan jelas kita diperingatkan. Kita nggak boleh main-main lagi. Ini sesi yang terakhir buat setiap kita. Pikirkan ini baik-baik buat setiap kita. Saya sedang tidak menakut-nakuti saudara. Saya pun tertakut-takuti. Karena saya tahu nyata dulu, bayi rohani ke surga. Ya, pikir begitu. Tapi ternyata enggak. Enggak ada kompromi, saudara. Mau, enggak. Mau ke surga, mau, enggak. Enggak bisa setengah-setengah. Jadi enggak ada iman setengah-setengah. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman hari ini. Firman yang sangat jelas, sangat tegas, dan sangat keras. Bapak, tolong kami supaya kami benar-benar bisa jadi orang-orang yang menganggap serius hal rohani. Bimbing kami, Bapa, supaya kami boleh berjalan di jalan-Mu. Berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu, rencana-Mu, dan kehendak-Mu. Tolong kami memahami Alkitab dari sudut pandang-Mu, bukan dengan pemikiran kami sendiri, ataupun dengan dasar percaya dari omongan orang lain yang tidak berdasar. Tolong kami supaya kami bisa bertemu dengan esensi kunci pengetahuan itu. Setiap kali kami mempelajari Alkitab, tolong kami. Di gereja ini kami diberikan firman sangat jelas dan terang benderang. Tolong supaya kami bisa bertemu dengan esensi pribadi Yesus. Sehingga ada perubahan hidup, transformasi dalam hidup kami. Dan kami percaya Bapak, apapun yang terjadi dalam hidup kami, bahwa tangan kanan-Mu akan terus menjaga orang-orang benar-Mu. Engkau tidak akan biarkan dia jatuh tergeletak. Kau akan angkat dia kembali. Karena dia memiliki firman-Mu. Hidup dia ada bersamamu. Sehingga kami percaya kalau kami hidup di dalam firman-Mu, hidup kami ada bersamamu. Sehingga apapun yang kami alami, kami yakin bahwa kami tidak akan bisa digoncangkan oleh pekerjaan kuasa gelap. Oleh siapapun juga atas hidup kami. Kami akan tetap menang. Karena itu Bapak, hari kami juga bersyukur. Kalau kami bisa menerima firman berharga ini, kami membawa persembahan kami, kiranya persembahan ini dipakai untuk semakin memperluas pekerjaan-Mu. Tolong berkati setiap tangan-tangan memberi, kiranya setiap mereka boleh diberikan berkat yang berlimpah-limpah, sehingga mereka bisa memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, kami menaikkan doa kami dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin.